Pengasih dan penyayang, atas rahmat dan karunia-Nya kita bisa berkumpul secara virtual ya di sini. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih buat Sydney, buat Quranic Journey yang udah memberikan kesempatan untuk saya sharing-sharing gitu ya. Senang banget sih bisa punya teman-teman baru di Quranic Journey meskipun kita belum pernah ketemu nih, belum pernah ketemu sama Sydney nih. Semoga uh, bisa langsung ketemu langsung ya sama teman-teman yang lain juga. Ada Kak April yang di Jogja-Jogja mungkin. Semoga kita bisa meet up ya. Entah mungkin dalam kajian atau apa ya insya Allah. Nah, sebelumnya mungkin ini nggak yang kayak biasanya sih ya kan biasanya ini sering ngasih materi-materi yang langsung relate banget tentang Al-Quran gitu ya. Sebenarnya ini saya juga karena ya kebetulan alhamdulillah ada pengalaman dan kesempatan pernah belajar di luar dan kebetulan eh, ini intinya sharing sih sama teman-teman semua. Mungkin barangkali juga bisa memotivasi teman-teman yang mungkin lagi pengen melanjutkan kuliah gitu di luar negeri atau um, ternyata emang sudah ada kepikiran untuk ke sana tapi mungkin masih ragu-ragu atau bimbang. Nah, mungkin dari sharing-sharing saya ini bisa dapat insight baru gitu tentang kuliah di luar negeri dan terutama dari POV sebagai kita sebagai muslimah ya karena ternyata banyak banget sih hal-hal yang perlu kita perhatikan ya kayak tantangannya sebagai muslimah tapi ini tentu tidak menyurutkan apa namanya cita-cita teman-teman semua ya untuk kalau pengen lanjut pendidikan ke yang jenjang yang lebih tinggi gitu apalagi kita sebagai muslimah sebenarnya kan ada kewajiban menuntut ilmu juga kan tentunya. Tetapi yang penting, nah ini ada beberapa yang mungkin eh, ini hanya sebatas pengalaman saya sih, mungkin ada yang kurang tep atau kurang cocok atau apa mungkin nanti bisa teman-teman filter sendiri ya. Semoga aja ini ada manfaatnya juga dan ini tentu eh, juga reminder saya ya kan ini kayak flashback masa lalu jadi reminder saya juga untuk eh, insya Allah bisa istiqomah untuk sharing kebaikan kepada teman-teman semua. Nah, ini perkenalan ya, saya Erlisa Alharisa. Di sini dipanggilnya Zahwa. Nah, saya ini anak pertama dari bersaudara, asalnya dari Jogja, tapi sekarang qadarullah sedang bekerja di ITB di Bandung. Saya pendidikannya ini kebanyakan memang di Jogja semua ya, dari SD sampai S1, kemudian S2-nya mendapatkan beasiswa di Korea. Nah, yang langsung aja sih ke materi tentang ini kan lagi banyak apa namanya eh, kalau dilihat di apa namanya medsos sih kayak banyak sih anak-anak seusia Zidni dan teman-teman yang lainnya pasti pengen ada yang kepikiran untuk lanjut studi ke luar negeri gitu kan. Nah, tapi ini sekedar juga reminder dan kebetulan saat saya apa namanya mencari-cari beasiswa ini kebetulan alhamdulillah ada dikelilingi juga teman-teman yang baik yang selalu berusaha untuk menjaga niat dalam menempuh pendidikan lanjut di luar negeri. Jadi mungkin secara jujur kenapa pengen di luar negeri ya tentunya karena pengen experience baru kan ya pasti itu eh, kayak gitu. Nah experience baru tuh untuk apa? Mungkin karena ada fasilitas yang kurang di negara kita atau ada beberapa hal yang resource-nya terbatas di universitas kita gitu. Jadi kita pengen bagaimana sih negara lain, terutama negara maju itu apa namanya mengembangkan iptek di sana ya. Kebetulan saya kan bagian fokus risetnya itu di kimia material. Jadi kan mungkin banyak ya di negara-negara apa namanya Jepang, Korea kayak gitu yang negara-negara maju kan riset mereka lebih lebih maju ya, lebih berkembang. Nah, jadi waktu itu saya emang udah kepikiran pengen lanjut ke luar negeri gitu, pengen sekolah lagi di luar negeri kayak gitu.
Nah, ini yang pertama jangan hanya cuma ikut-ikutan aja sih. Ini apa ya reminder buat teman-teman yang mungkin lagi memupuk mimpi itu gitu. Kalau bisa ya harus ada kayak your best way gitu loh. Kan ini juga apalagi biasanya sering ditanyain ya di apa namanya isai-isai kalau mau apply scholarship gitu kan. Nah, ini perlu gali lebih dalam nih. Kenapa sih kamu pengen dilanjutnya itu kayak gitu. Nah, kalau saya kan kayak masih merasa butuh pengetahuan tentang bidang terkait dan diimbangi kewajiban untuk ilmu dalam Islam. Jadi kan eh, saya teringat sih waktu pas awal-awal mau apply ke sana kemari gitu. eh, Memang susah gitu kan, apa namanya, dapat beasiswa, dapat scholarship, bimbingan apa sih, profesor juga yang mau apa namanya kita menjadi studentnya gitu. Nah, kita tetap harus semangat dan kayak, oh ini tuh menurut ilmu tuh salah satu jalan yang terbaik nih dalam Muslim, bahkan menjadi kewajiban kita ya gitu. Kemudian merasa perlu meningkatkan kapasitas diri. Nah, sebenarnya studi lanjut itu bukan hanya secara materi atau akademik nanti kita dapat degree S2 kayak gitu ya, master kayak gitu atau dokter, tapi ternyata dalam perjalanan pendidikannya itu kita tuh bisa meningkatkan kemampuan kita gitu. Misalnya kayak soft skill, kayak jadi lebih lancar ngomong bahasa Inggrisnya atau lebih mandiri karena di luar negeri ya, di negara lain gitu. Lebih bisa bersikap bijak, independen sama tidak mudah terpengaruh orang lain. Jadi lebih apa ya yang saya pikir saya rasakan waktu dulu survive gitu di Korea Selatan tuh kayak yang lebih apa ya, karena kan ini kita harus berjuang nih sampai lulus di negara lain, kita harus jangan mudah terpengaruh gitu kan ke hal-hal yang negatif atau apalagi hal-hal yang tidak sesuai dengan niat kita dalam menuntut ilmu gitu. Nah, tujuan akhirnya tentu uh, ingin mendapat lebih banyak ilmu agar kita bisa lebih banyak berbagi, lebih banyak kita berkiprah gitu dalam arti mungkin ada yang mengajar atau uh, apa namanya berbagi ilmu, berbagi pandangan, sudut pandang itu juga suatu hal yang bermanfaat ya. Dan kita kan juga tahu ya kalau di dalam Muslim kan sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat bagi yang lain. Nah, ini tentang tentang tujuan berkontribusi kayak gitu, ada suatu hadis ya dari hadis riwayat Ahmad, yaitu dikatakan bahwa jika seorang berilmu itu ditanya tetapi dia tidak mau menjelaskannya, maka Allah akan melaknatnya ya atau mencambuknya di akhirat. Jadi kan betapa suatu tanggung jawab sosial ya, tanggung jawab moral dan tanggung jawab spiritual ternyata kalau kita sudah mendapatkan ilmu, kita ditanyai tapi kita nggak mau jawab, itu ternyata Allah sampai melaknat seperti itu. Jadi kan ini jangan sampai kita udah susah-susah nih mau S2 di luar negeri ini, tapi ketika ada orang yang tanya ke kita tapi kita kayak menyembunyikan gitu kan, jangan sampai seperti itu ya. Karena kalau kita lihat juga dari sifat-sifatnya Nabi Muhammad, ya kan ada sifat tablik ya, suka menyampaikan itu kan bagaimana sedikit pun yang kita tahu, yang kita kuasai, yang kita pahami, kita perlu menyampaikan ke orang lain karena barangkali itu memang nggak langsung benar di saat itu ya, tapi bisa jadi itu menjadi pertimbangan orang lain untuk meneliti yang lain atau untuk membuat eksperimen yang lain seperti itu misalnya kayak gitu. Jadi di sini Allah benar-benar yang kayak yang memberikan tanggung jawab sosial, spiritual juga ya kepada orang-orang yang berilmu gitu. Nah, kemudian ini kewajiban untuk ilmu dalam Islam. Nah, ini pasti udah pada hafal semua kan ya hadisnya ya. Nah, ini waktu eh, itu juga yang mendrive saya kenapa kok susah-susah mau sekolah lagi gitu. Kenapa sih sekolah lagi kayak gitu. Ya di samping karena emang udah ada keinginan ya dan juga merasa apa namanya masih haus untuk ilmu untuk memperdalam pendidikan. Saya juga ingat beberapa hadis yang memperkuat saya ketika dulu struggle gitu ya di Korea sana gitu. Jadi
terutama nih man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menyusuri jalan untuk mencari ilmu padanya, Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Nah, ini benar-benar yang eh, berkesan sekali sih saya waktu itu karena sampai saya buat quote-quote gitu waktu pas 2 tahun di Korea. Karena di Korea kan cukup strict ya teman-teman ya. Mungkin kalau bisa sharing kulturnya di Korea, Jepang kan kerja kerasnya sangat hebat sekali ya. Mungkin beda sama kalau misalnya kuliah di Europe atau di US kayak atau UK gitu. Mereka masih work life balance gitu ya. Kalau yang di Jepang, Korea kan apalagi yang di bagian STEM itu mereka bener-bener yang giat bekerja banget gitu lah ya. Jadi sampai weekend itu tetap masuk kampus, ke lab sampai jam tidak mengenal waktu ya, tetap dari pagi sampai pagi lagi kayak gitu. Nah, tentu di sana sangat capek ya kayak gitu ya kan apa namanya habitnya nggak belum seperti kita. Kita paling mungkin maksimal jam 7 malam lah ya. Itu pun juga kadang 7 malam juga nggak really bener-bener belajar beneran kan ya di kampus. Pasti kadang sambil apa namanya ada rapat atau ada apa namanya komunitas-komunitas gitu. Nah, kalau di sana kan bener-bener yang eh, emang emang belajar gitu ya, emang eksperimen atau apa. Jadi kan bener-bener yang ya very exhaust sangat lelah ya secara fisik kalau misalnya nggak itu memang bisa tidak bisa mengimbangi ya bisa aja stres kayak gitu nah waktu itu tapi alhamdulillahnya saya tetap berusaha untuk menikmati ya untuk mensyukuri karena eh, bisa dapat beasiswa gitu kan juga tidak semua orang ya gitu jadi saya tetap ketika merasa kayak ya Allah ini kok susah banget sih ini kok weekend aku harus ke kampus sih kayak gitu. Susah banget sih gitu saya langsung flashback oh ya, Masya Allah apa namanya ini kan nggak semua orang bisa mampu ke sini saya harusnya tetap semangat kayak gitu gitu jadi saya selalu ingat meskipun rasanya susah gitu ya apalagi kalau kayak musim dingin gitu aduh keluar rumah aja keluar apartemennya aja kan udah kayak yang gitu udah kedinginan banget gitu ya udah rasanya kayak yang ya meskipun deket gitu ya tapi rasanya seperti jauh gitu nah saya selalu ingat hadis ini gitu kan jadi kayak yang ya Allah semoga ini emang jalan yang baik yang Allah berikan gitu untuk mempermudah saya nantinya menuju jalan surga kayak gitu nah eh, ada juga yang menyatakan bahwa kadang kan kita kayak deket ada yang bilang tapi kan ini ilmunya ilmu duniawi nih kak kayak gitu. Ilmu kimia gitu kan ya bukan ilmu agama bukan ilmu syar'i gitu gimana ya gitu nah saya pernah ada quote juga sih dari siapa ya pokoknya salah, salah seorang tokoh gitu ya tokoh agama gitu ya salah satu imam gitu imam besar tetap meskipun ini kita majornya bukan agama Islam gitu ya bukan yang tentang fikih hadis apa tapi ingat kita harus meniatkannya karena Allah kayak gitu Insya Allah karena ilmu apapun itu di dunia itu pasti bermanfaat Insya Allah kalau kita niatnya karena Allah dan kita juga ada niatan untuk berbagi kebaikan gitu mungkin kayak nggak yang langsung bisa menciptakan lapangan kerja atau gimana ya kayak orang-orang engineer yang udah ahli gitu tapi setidaknya eh, kita nanti bisa sharing ke adik kelas kita minimal atau ke saudara kita atau siapapun itu yang membuat mereka menjadi semangat untuk belajar itu udah Masya Allah sekali itu udah apa namanya Insya Allah udah dicatat Allah sebagai kebaikan gitu. Nah ini langsung ke ini ya surat Al-Mujadilah pasti juga udah pada hafal semua. Nah ini kan saya menggarisbawahi tentang bagaimana Allah meninggikan orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Nah ini kita kan pasti tahu ya orang-orang yang berilmu tuh kebetulan saya sharing aja ya ini kan barusan 2 hari terakhir kan ikut acara kayak konvensi gitu bagaimana banyak ketemu profesor-profesor
para CEO kayak dan itunya dan lain-lain itulah orang-orang yang masya Allah mereka sangat impactful gitu ya dalam pengetahuannya itu bagaimana mereka eh, sangat dihormati gitu kan disegani oleh banyak orang gitu itu memang udah kayak jadi apa ya secara sosial pasti kayak gitu ya tapi sebenarnya apa namanya agak sedikit paradoks ketika kita melihat wacana atau berita hari ini masih banyak guru honorer gajinya sangat rendah dan sebagainya sebagainya nah itu tapi sebenarnya itu apa ya menurut saya eh, ya orang yang berkecimpung dalam dunia pendidikan itu tuh apa namanya pasti melewati masa-masa itu ya, masa-masa kesulitan dan insya Allah kalau konsisten terus berusaha insya Allah Allah tuh pasti akan memudahkan Allah akan mencukupkan apapun beliau gitu jadi mungkin teman-teman yang ada yang udah jadi guru mungkin atau ada yang bercita jadi guru tapi kok kayak rasanya aduh guru gimana ya ini katanya gajinya gitu. Tapi jangan apa ya jangan menyurutkan semangat aja sih insya Allah kalau kita niatnya karena Allah Allah tuh akan mencukupkan segalanya gitu jadi eh, kayak meskipun kayak fenomenanya lagi kayak gini nih kok kayak fakta-faktanya kayak gini tapi saya ngerasa kayak apa namanya eh, mereka-mereka yang susah-susah dalam artian untuk mengajarkan ilmu atau untuk ya saling berbagi gitulah itu tuh eh, Allah tuh tetap kayak mencukupkan gitu loh kayak enggak yang membuat mereka susah gitu dan mereka pun juga akan menjadi lebih apa ya nah ini mungkin yang maksudnya meninggikan derajat ya jadi eh, udah nggak yang kayak keduniawian sekali gitu kayak yang berpikirnya tuh bakal lebih panjang dan bahkan kayak nggak memikirkan dirinya sendiri tapi memikirkan kayak yang ya Allah semoga murid aku besok bisa lebih bagus dari aku semoga murid aku besok bisa sekolahnya lebih bisa dapat beasiswa S2 S3 gitu dan apa namanya kehidupannya atau mungkin apa namanya pengalamannya besok lebih bagus dari aku pasti mereka tuh mikirnya kayak gitu jadi ngerasa kayak yang eh semoga Allah apa namanya memberikan kebaikan juga lah kepada mereka gitu meskipun nggak dirasakan di dunia tapi insya Allah di hari yang lebih apa namanya abadi nanti kayak gitu kemudian nah ini setelah kita udah lebih memahami tentang kepinginnya diri kita nih kalau kalau kita mau ngejar S2 atau S3 di luar negeri dan udah kita pahami sebagai muslim yang ada kewajiban menuntut ilmu, yang gimana Allah memuliakan orang-orang menuntut ilmu. Nah, saatnya kita ikhtiar secara fisiknya ya, maksudnya secara materialnya. Kalau tadi kan secara psikologis sama secara spiritualnya. Nah, kita perlu menentukan fokus studi nih teman-teman. Misalnya, ini dari biologi ya kayaknya ya. Nah, itu kan misalnya pengen apa biologi kan pasti ada pembagiannya macam-macam ya kayak mau biologi molekuler atau mikrobiologi atau biologi yang apa ya saya kurang tahu sih kalau yang atau yang lebih ke plantai atau animalia dan sebagainya. Nah, itu perlu kita tentukan gitu. Terus habis itu nah kita perlu menentukan universitas dan supervisor. Ini sangat esensial juga ya. Karena kan tiap universitas sebagai di luar negeri itu kadang tuh udah punya kayak apa namanya spesialisasi gitu. Misalnya kalau kayak SNU gitu ya, Seoul National University itu dia tuh bagus di bagian kedokterannya kayak gitu misalnya. Terus nanti ada Korea University misalnya. Nah, itu bagus di bagian kayak law gitu, economics kayak yang bagian sosial-sosial. Nah, dengan kita tahu universitas, tahu supervisor atau profesor yang akan menjadi apa namanya pembimbing kita, kita bisa lebih siap dan menentukan misalnya uh, kalau udah tahu fokus studinya apa, mungkin cari universitas dan supervisor atau beberapa profesor hebat yang punya beberapa paper yang sesuai dengan tema yang kita interest gitu. Nah, itu
Nanti kita bisa lihat background supervisor kita, terus kita bisa tahu beliau tuh dari univ mana gitu untuk kita lebih spesifik pengen sekolahnya di mana. Nah, terus kualifikasi ya kayak IPK, background pengalaman bahasa Inggris. Nah, itu juga perlu diperhatikan. Nah, kemudian setelah kita udah punya ya secara dokumen dan juga udah punya apa namanya kayak rencana atau alasan your best way untuk eh, apa namanya lanjut studi, kita perlu menyiapkan dokumen-dokumen itu. Nah, dokumen-dokumen kan juga nggak cuma sehari dua hari sebenarnya nyiapinnya. Ini saya jujur nyiapinnya hampir 3 bulan atau ya 3 bulan sebelum bisa berangkat gitu. Karena apalagi kalau keluar negeri kan perlu kita legalisasi, terus diterjemah, di eh, di dapat approve juga ke kementerian kayak gitu kan. Jadi ya ini text time. Kemudian setelah kita udah dapat apa namanya udah dapat beasiswa atau udah dapat sekolah nih di luar negerinya. Nah, kita perlu tahu nih gambaran lingkungan tempat tinggal. Nah, itu penting banget ya, apalagi kita sebagai muslim. Jadi jangan sampai apa namanya udah susah sekolah di luar negeri, tapi kita kayak yang nggak tahu nanti kira-kira aku masih bisa sholat gak ya atau atau kira-kira kalau di kampus masih bisa sholat gak ya atau gimana ya nyari makanan halal ya atau nah ini kita perlu tetap perhatikan ya karena ini juga jadi tantangan juga kan kalau kita di Indonesia alhamdulillah kayak makanan halal tuh ya insya Allah udah tersebar deh banyak yang trusted gitu ya terus sekolah apa namanya musola masjid dah berbaran gitu nah kalau puskesmas apa juga kita juga udah bisa kayak gitu ya mudah lah diaksesnya. Nah kalau di sana gimana gitu kan kita sebagai orang asing nih di sana jadi kan harus tahu ya apa namanya kayak fasilitas-fasilitas umum apalagi yang menunjang untuk ibadah kita kayak gitu. Kemudian obat-obatan dan teknik beradaptasi. Nah kebetulan karena saya kan di negara 4 musim ya jadinya kan apa namanya eh, perlu adaptasi cuaca dan iklim itu sangat perlu banget karena benar-benar emang eh, beda lah itunya di tempat dibandingkan di Indonesia ya. Jadi kita harus emang sebelum keberangkatannya emang harus memastikan kondisinya prima juga ya. Karena takutnya kalau sana sampai sana kayak sering sakit-sakitan itu kan jadi nggak fokus ya sekolahnya ya. Padahal kita di sana masih struggle untuk belajarnya juga kayak gitu. Jadi ya ini kalau bisa tetap dipersiapkan. Nah kemudian ketika ini sudah mulai ke sana. Kebetulan saya ini fotonya waktu ini adalah waktu hari pertama saya masuk ke School of Material Engineering. Nah, ini peralihan dari musim dingin ke musim semi. Jadi itu ada saya masih pakai apa nih padding nih ya dan ada beberapa saljunya masih sedang mencair kayak gitu. Nah, jadi waktu itu juga eh, ya cukup drop juga ya apalagi waktu itu tahun 2021 masih COVID sebenarnya. Jadi saya sampai sana tuh sebenarnya ada kayak drama karena dianggap demam saya, jadi kan dianggap berbahaya gitu ya. Jadi kayak saya disuruh PCR lagi dan diantar ke kayak kosan itu ke apartemennya juga naik ambulan khusus gitu karena ya mereka orang Korea, pemerintah Korea nggak mau apa namanya apa namanya resiko lah ya kalau ada orang asing yang misalnya kayak apa namanya takutnya terkena COVID ini nanti nyebar-nyebar kemana. Jadi ya itu saat itu saya cukup apa ya mungkin karena ini ya apa namanya karena adaptasinya juga ya. Jadi sampai demam tapi alhamdulillah pas udah mulai masuk tuh udah aman sih. Nah, kemudian ini saat udah mulai kita harus meneguhkan niat untuk mencari ilmu karena Allah. Hati-hati godaan duniawi karena pasti kadang kalau udah wah bagus ya luar negeri, bagus ya Korea gitu. Kadang-kadang lupa nih. Ini kita mau liburan apa mau sekolah kayak gitu kan. Kadang-kadang tuh agak-agak gimana gitu. Nah,
Padahal kan kita tujuannya mau sekolah ya, mau menimba ilmu ya, gitu ya. Tapi jangan sampai, aduh mumpung di Korea nih, wah sambil nonton K-pop kayak gitu, gitu. Jangan sampai porsinya malah lebih banyak kan yang untuk entertain kayak gitu. Nah ini perlu hati-hati sih kayak gitu. Kemudian ada sih perubahan jadwal dan manajemen waktu. Nah, seperti yang saya tadi sampaikan sebelumnya ya kan di Korea kan emang strict banget ya. Sekolah terus, kayak kuliah terus, eksperimen terus. Nah, pasti beda lah sama kita jadwal kuliahnya di Indonesia gitu. Nah, ini perlu manajemen waktu juga sih dan jangan sampai ini juga mengorbankan waktu sholat kita nih, jangan lupa tetap utamakan sholat. Nah ini benar-benar yang tantangannya ya sebagai seorang muslim ya tetap harus menjaga sholat 5 waktu di tengah jadwalnya yang sangat padat gitu. Kemudian adaptasi kultur baru dalam pendidikan dan pergaulan. Nah ini juga berpengaruh ya karena eh, eh, kalau insya Allah kalau iman takwa kita udah apa namanya Allah jaga udah baik insya Allah bisa apa namanya juga baik juga tapi takutnya ya ini ya jangan sampai semoga aja sih teman-teman di sini pasti insya Allah bagus-bagus lah jangan sampai misalnya yang kita udah berhijab nih udah yang istiqomah tapi kok ya karena di sana aduh kok orang-orang Korea sana bagus-bagus ya kalau rambutnya kayaknya aku ikut-ikutan model sana deh waduh. Nah, jangan sampai ya nih, makanya ini perlu apa namanya iman dan takwa juga yang kuat gitu. Nah, eh, karena di sana juga banyak kultur baru ya. Nah, ini ada bagaimana untuk menghargai keberagaman ya di luar negeri. Nah, ini dalilnya dari Al-Hujurat ayat 13 ya. Pasti juga udah pada tahu semua ya. Karena kan Allah emang ini tuh the difference tuh karena emang kuasanya Allah gitu ya. Kita dijadikan berbagai macam bangsa, suku dengan sifat-sifatnya yang juga sangat unik ya, dengan budaya yang unik agar kita saling mengenal dan eh, sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu adalah yang paling bertakwa. Jadi agar kita tuh bukan superior atas dasar eh, keduniawian ya, tapi di mana di tengah-tengah apapun Allah tuh menilai ketakwaan kita kepada penciptanya gitu. Nah, ini kita sebagai muslim jangan malu membawa identitas muslim dan justru harus bangga dan menegakkan nilai-nilai Islam di dunia luar. Jadi kan sebagai agen muslim yang baik lah kalau eh, bahasanya ya. Jadi kita tetap bangga pakai jilbab, bangga untuk sholat tepat waktu dimanapun itu ya terutama karena kan kadang susah ya nyari tempat sholat ya. Jadi saya juga pernah sholat tuh di depan emperan toko gitu, semacam depan emperan toko apa pos office yang udah lagi tutup ya. Jadi tapi saat itu saya benar-benar sholat karena habis les bahasa Korea sebelum waktu maghrib. Saya benar buru-buruin dan saat itu ada yang mengatakan ah are you Muslim ya ada sih yang kayak yang respect gitu ya kayak tapi ada juga yang apa namanya pasti banyak lah kita nanti kalau di sana kan disindir-sindir atau diapain tapi kita harus santai aja sih tapi yang penting ini saya mau menunaikan kewajiban gitu. Nah, di mana bumi dipijak, di langit dijunjung, pasti kita harus menyesuaikan ya. Misalnya kayak orang-orang Korea kan tepat waktu dan dia nggak yang model sosial kan. Kalau kita kan mungkin kayak gampang nih get in touch sama teman-teman, tapi kalau teman-teman di Korea lah eh, tidak banyak orang asing yang memiliki teman dekat di Korea. Mereka punya ya apa namanya sifat masing-masing ya. Tapi jangan sampai kita eh, melampaui nilai-nilai atau ajaran Islam ketika sosok mengikuti mereka kayak gitu. Nah, ini tantangannya seperti yang saya tadi sampaikan ya waktu sholat gitu. Nah, karena kerja di lab itu tidak menentu, itu malah yang ngedrive saya waktu dulu untuk segera sholat tepat waktu kalau udah tahu azan gitu. Karena kalau ditunda kita nggak tahu nanti ternyata ada sesuatu hal yang kita harus stay di lab gitu. Jadi kalau kita pas tahu azan dan kita bisa uh, tunda pekerjaan, maksudnya kita tahu azan dan kita bisa tuh untuk segera
ke toilet untuk wudhu, ya kita lakukan itu karena kalau enggak nanti ternyata kamu kita perlu nih bantu profesor kita dimintain apa kayak gitu. Nah, itu yang membuat saya untuk eh, jadi sholat tepat waktu gitu karena case itu gitu. Nah, harus akses tempat sholat tidak mudah ya. Nah, jadi di sana kan nggak banyak musola tentunya. Ini ada satu gambar masjid, ini masjid besar di Seoul, kelihatan masjid. Nah, sementara yang di kanan ini ada Masjid Agung Daegu. Jadi masjidnya ini di flat ya teman-teman ya, di apartemen lantai 1 sampai lantai 3. Nah, jadi nggak semudah di Indonesia ya tentunya akses masjid. Ini saya kalau mau ke Masjid Agung Daegu harus naik eh, kereta bawah tanah kurang lebih 40 menit gitu. Nah, jadi eh, kebanyakan pasti yang mungkin dulu rumahnya deket masjid bisa gampang sholat berjamaah di masjid kayak gitu. Tapi di sana ya kebanyakan yang penting dapat tempat sholat proper aja itu udah alhamdulillah dan kita bisa sholat 5 waktu gitu. Kemudian meluangkan waktu untuk mengikuti komunitas keagamaan. Nah, ini juga perlu ya kalau kita di sini kan ah tiap malam minggu banyak kajian kayak gitu ya, banyak apa namanya apalagi kalau di kampus, di masjid kampus banyak banget. Nah, kalau di sana kan eh ya beda ya jadinya apa namanya kalau bisa untuk ngebus ngecharge imtak kita perlu ikut nih komunitas keagamaan. Nah, ini juga jadi challenge nih. Aduh, tapi aku pengen kemana nih? Nah, gimana ininya ya? Kita itunya ya. Nah, kalau kita udah kembali ke niatnya karena Allah dan pengen melakukan apa namanya ini studi lanjut ini karena Allah, tentu kita mengutamakan hal-hal yang untuk mencharge semangat kita dalam challenge eh, ketika studi lanjut. Nah, kemudian yang lainnya adalah dalam pergaulan. Nah, dalam pergaulan ini ada foto sama teman-teman saya ya dulu. Dulu saya punya teman dari Pakistan, dari India, dari Turki, dari Korea, dan dari Indonesia juga. Jadi di sana banyak teman internasional. Kita perlu perlu aktif mungkin yang dulu jadi mahasiswa kupu-kupu gitu ya. Mungkin perlu banyak kenalan gitu ya. Karena sebenarnya seneng sih kalau terutama kalau kayak orang Pakistan India ini pasti mereka orang yang sosial banget gitu. Jadi kebetulan saya kayak gampang gitu loh apa namanya dekat gitu sama mereka. Apalagi mereka juga Muslim dan eh, kita kayak nyambung aja ngobrolnya. Nah, dengan punya banyak teman-teman baru, kita bisa memperlancar bahasa Inggris kita ya tentunya harus memperluas wawasan juga bisa tahu kultur mereka ya. Saya sering diajak dinner bareng nih sama teman-teman Turki saya, jadi kayak bisa tahu oh ada Turkish coffee, ada tata cara orang Turki kalau makan makanannya apa aja. Begitu juga teman-teman saya yang Pakistan nih makanannya apa aja kayak gitu. Nah kita eh, coba respect budaya mereka juga, tapi tetap menjunjung akidah dan ketaatan kita kepada Allah. Nah, terus tentang makanan itu salah satu tantangannya juga ya. Nah, di Korea kan nggak banyak ya sebenarnya makanan halal. Nah, ini di fotonya ini ada makanan namanya anago. Anago adalah sejenis belut, belut raksasa ya. Jadi belut raksasa pakai saus merah gochujang gitu, terus dibakar. Kemudian ini saya di sana lebih amannya suka makan makanan vegan atau ikan ya yang aman. Di sini sebenarnya banyak juga sih beberapa restoran yang menyajikan olahan seafood gitu. Kemudian hati-hati juga buat yang snack dan makanan tidak jelas asal masalah halalnya. Karena ya kalau kita di sini kan roti-roti kayak gitu kan insya Allah aman ya macam-macam. Nah, kalau di sana ya roti yang kayak lucu-lucu gitu ya hati-hati juga ya kita harus perlu cek itu apakah ada kandungan babinya atau ada kayak krim-krimnya itu apa aman atau tidak kayak gitu. Karena kan kayak ada campuran kayak alkoholnya gitu kan juga jadi berbahaya juga ya.
jadi takut makruh gitulah ibaratnya. Jadi kita perlu hati-hati. Dan di sana waktu itu ada kayak aplikasi gitu sih untuk scan apakah makanan ini tuh halal apa enggaknya. Dan tentu kita harus juga paham bahasa Korea ya, yang apa namanya, yang sensitif-sensitif kayak yang babi atau eh, kebetulan ada yang olahan daging juga yang juga kurang jelas itu ya disembelihnya halal atau tidak. Nah, yang paling ini masak sendiri yang paling aman ya kan. Cuma ya itu pasti eh, saya nggak yang setiap hari juga bisa masak ya karena karena kehidupan labnya seperti itu. Jadi kan apa namanya, ya waktunya terbatas ya. Jadi mungkin ya nggak setiap hari, tapi kalau bisa ya diusahakan ya karena selain lebih hemat juga kan lebih aman juga ya rasanya ya. Gitu. Nah, ketika udah selesai, nah, kita udah selesai, kita harus semakin banyak bersyukur ya ke Allah. Alhamdulillah, Allah udah ngasih kita kesempatan sekolah-sekolah jauh gitu ya. Apalagi kalau ini emang emang jadi dream kita, Allah udah membantu mewujudkan mimpi kita ya. Meskipun kita ngelaluinnya pasti susah kayak gitu, pasti banyak drama, banyak nangis atau apa. Tapi eh, kayak flashback banget, kayak kita harus kembaliin lagi nih apa namanya, ini kan udah jadi cita-cita aku dan Allah ternyata Allah mengabulkannya. Jadi kita harus semakin banyak bersyukur. Kemudian kita harus bersiap pada plan selanjutnya. Misalnya habis S2 mau apa, mau langsung S3 atau mau kerja atau mau membentuk bisnis apa kayak gitu. Dan kalau bisa emang planningnya ini ketika emang udah saat saat masih belum graduate gitu sih. Kalau itu waktu itu saya emang udah berencana mau bekerja ya, mau balik ke Indonesia dulu. Ada juga yang mau langsung S3 atau mau langsung kerja di Korea gitu, boleh juga. Yang penting ya itu udah ada plannya ya ketika ongoing S2-nya mungkin di semester-semester akhir gitu. Kemudian jangan, nah ini jangan berpikir aku ini wah udah bagus nih kamu kuliah di luar negeri kayak gitu dapat beasiswa. Jangan jangan sombong ya, jangan merasa kayak gitu karena eh, apa namanya, terkadang tuh kita juga apa namanya dari yang bukan di luar negeri pun ternyata dia juga menemukan hal yang bagus kayak. Jadi jangan berpikir apa yang di luar negeri itu yang paling bagus itu nggak mesti ya. Jadi bahkan yang di Indonesia pun sekarang riset-risetnya udah juga nggak kalah juga. Jadi kita harus tetap apa namanya, ya merasa biasa aja sih. Cuma oh merasa oh alhamdulillah dapat kesempatan belajarnya di luar negeri kayak gitu, dapat apa namanya exposure tahu teknologi di luar sana gitu. Jadi kita harus tetap rendah hati dan terus belajar. Jadi jangan merasa cukup ah aku udah S2 nih nanti nggak mau belajar lagi gitu, nggak mau merasa haus akan ilmu gitu. Dan tentunya kita semakin bertambah iman dan takwa kita kepada Allah karena ini dari yang secara keseluruhan perjalanan sih, karena tahu susahnya belajar di negeri orang, tahu banyak tantangannya, itu kayak semakin kayak Masya Allah, semakin proud to be Muslim gitu, dan semakin ya Allah semoga Engkau tambahkan iman dan takwa lagi gitu, karena biar semakin kuat ketika menghadapi kayak guncangan-guncangan gitu. Nah, terus yang terakhir aja sih, semoga keep going to reach your dream. Jadi, semoga aja teman-teman barangkali ada yang udah punya angan-angan atau mimpi untuk melanjutkan studi ke luar negeri, tetap berusaha berikhtiar semaksimal mungkin. Karena nih ada juga insight dari Bu Sri Mulyani ya. Eh, saya yakin sih orang-orang di Indonesia ini juga pasti pinter-pinter gitu dan nggak kalah sama orang-orang di luar sana gitu. Bahkan apa namanya, ketika sekarang kan udah banyak skema beasiswa ya macam-macam, teman-teman perlu tuh mencoba satu persatu gitu ya. Mana yang jadi jalan rezekinya gitu ya. Karena apa namanya, apalagi mungkin ini emang mimpi orang-orang pemerintah memimpin negara Indonesia juga ya, gimana sumber daya manusianya itu emang mau
mampu bersaing dengan negara-negara lain, mampu bisa sekolah di tempat yang terbaik kayak gitu. Dan juga nanti kembali lagi juga untuk membangun bangsanya gitu. Atau mau menjadi diaspora di sana juga menunjukkan bahwa Indonesia tuh wah, ternyata juga luar biasa gitu loh orang-orangnya kayak gitu. Jadi eh, untuk teman-teman yang mau kuliah di luar negeri tetap semangat untuk bisa mencari beasiswa atau mencari eh, supervisor yang sesuai dan lainnya gitu. Dan juga jangan lupa melibatkan Allah dalam setiap langkahnya, tetap minta selalu petunjuk kepada Allah, berdoa terus kepada Allah, dan saat kita udah mendapatkan kesempatan itu tetap jangan lupakan Allah gitu ya. Jangan sampai kita aduh eh, doa rajin tahajudnya waktu pas mau dapat beasiswa, ketika udah di luar negeri sana aduh nggak sempat sholat tahajud, aduh jangan sampai ya. Jadi kayak yang ingat aja dulu aja susah-susah kayak gini ya, minta-mintanya ke Allah, tapi setelah Allah kasih jangan sampai kita jadi kayak yang aduh lupa gitu loh, kayak sayang banget lah rasanya gitu. Oke, Kamsahamnida, sekian sharing-sharing dari saya. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Maaf kalau kecepatan atau cerita-ceritanya kurang berkenan. Semoga ini jadi insight buat teman-teman semua, terutama yang mau ke luar negeri untuk lanjut studi. Semoga dimudahkan oleh Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khairan Kak Zahwa. Masya Allah banget ya teman-teman semua sharingnya Kak Zahwa terkait perjalanannya Kak Zahwa ya. Ternyata aku baru ngeh kalau asalnya Kak Zahwa itu Jogja dari SD, SMP, SMA-nya hingga kuliahnya ternyata Jogja. Jadi baru ngeh kayak gitu. Nah, Masya Allah banget perjalanannya Kak Zahwa itu kan dimulai dari COVID ya. Itu pasti aku yakin itu nggak mudah gitu ya di sana. Mungkin ada beberapa kali pengecekan-pengecekan juga kayak gitu. Itu pasti juga menguras banyak energi juga kayak gitu. Terus apa ya terkait tentang bagaimana kita mengungkapkan, nggak mengungkapkan sih, mempertahankan identitas Islam kita gitu. Sholatnya kita, baca Qur'annya kita, menutup auratnya kita di sana itu pasti butuh keimanan yang kuat juga. Apa sih yang menguatkan kita bisa kuat di sana gitu? Pastinya kan juga dari yang sudah tadi Kak Zawa sampaikan ya, Al-Quran, melakukan semuanya karena Allah itu juga gitu. Insya Allah banget Kak Zawa. Nah, saatnya ini teman-teman kalau ada yang mau tanya, dipersilahkan nih gitu. Bisa diketik di chat ataupun langsung raise hand. Oke, teman-teman, ada yang mau tanya atau sharing apa gitu? Mungkin Zidni awali dulu kali ya, Kak. Zidni pengen tanya nih sama Kak Zawa gitu. Dulu Kak Zawa pas di Korea gitu ya, mau baca Quran gitu. Sehari sehalaman atau sehari satu juz gitu kayak susah banget gitu nggak, Kak? Terus cara Iya, kakak benar. bisa istiqomah itu gimana gitu? Iya, saya waktu itu eh, niatkan setidaknya sehari harus sekali membaca Al-Quran ya, entah habis subuh atau habis maghrib gitu. Jadi itu udah yang kayak yang ya benar-benar dipaksain loh, kalau kepepet-pepetnya ya waktu pas mungkin istirahat atau mungkin saat OTW ke kampus sambil buka HP sambil baca Al-Quran, minimal-minimalnya kayak gitu gitu. Jadi yang ya ini kayak gimana teman-temannya juga ya, apa namanya, strategi strateginya untuk tetap keep in touch juga sama Allah kayak gitu. Jadi waktu itu emang saya udah niatin kalau nggak habis subuh ya habis maghrib ya, minimalnya kalau benar-benar pas hektik banget ya waktu di perjalanan tuh kayak harus buka lah kayak gitu. Jadi ya ya kayak gitu sih. Jadi kalau jujur sih minimal sehalaman tuh udah alhamdulillah banget ya. Nanti kalau pas weekend mungkin bisa beberapa halaman kayak gitu. Jadi ya kayak gitu sih Zidni. Jadi ya minimal tuh udah ada niatan kalau nggak habis maghrib, habis subuh atau saat di perjalanan tuh kan di HP kan bisa ya. Jadi kan minimalnya kayak gitu. Gitu.
Kalau tergantung kitanya ya Kak, bener tadi apa yang dikasih tahu Kak Zal, manajemen waktunya kita itu gimana. Walaupun mau kita kuliah di Indonesia, kalau manajemen waktunya nggak bagus, nggak bakalan kita juga berinteraksi sama Quran. Apalagi kalau nanti di luar negeri, itu harus manajemen waktunya bagus agar hubungan kita sama Allah dan Al-Quran tetap terjaga. Oke, thank you Kak Zahwa. Ini ada pertanyaan Kak Zahwa. Kak Zahwa, kan kalau lihat temen yang lain, kalau ke luar negeri yang bahasa Inggris bukan bahasa utamanya. Jadi ada ujian khusus buat bahasa Korea nggak ya? Iya ada. Iya Hmm. ada ujiannya. Jadi waktu itu karena intinya semua mahasiswa internasional tuh tetap harus ada kelulusan bahasa Koreanya sih. Jadi waktu itu teman-teman yang udah langsung pintar bahasa Koreanya langsung tag kayak ujiannya itu. Nah kalau saya kan emang belum ada backgroundnya itu, jadi saya harus ikut kelas bahasa Korea gitu, terus ikut ujiannya baru dapat kayak sertifikat kelulusan ujian bahasa Koreanya. Itu juga menjadi apa namanya persyaratan juga kelulusan ya gitu. Jadi tetap tetap harus mau nggak mau tetap harus ikut ujian bahasa Korea juga gitu. Oh, harus lulus ya Kak ya? Kalau nggak lulus gimana? Ngulang. Ya ngulang ya, jadi nggak bisa lulus S2-nya juga dong gimana nanti. Oh, iya. Gimana Kak April? Adakah yang mau ditanyakan lagi? Oh iya Kak, berarti ujian bahasa Koreanya itu setelah Kak Zahwa tinggal di Koreanya kah? Atau sebelum berangkat Korea gitu? Soalnya kan kalau misalnya lihat eh, pekerja kita yang mau kerja di Jepang gitu contohnya. Teman saya kan kayaknya mau kerja di Jepang. Nah itu mereka-mereka itu ada ujiannya sebelum berangkat gitu loh. Maksudnya dan dengar apa namanya cerita dari influencer yang Jerome Pauline itu kan juga dia mau berangkat ke Jepang pun ada ujiannya sebelum berangkat ke Jepang gitu dan dia kayak setengah tahunnya itu belajar bahasa Jepang doang gitu. Apakah kalau misalnya untuk di Korea juga seperti itu kah atau berbeda gitu kak? Oke, ya kalau kalau yang pekerja ya kalau mau jadi pekerja emang harus ada harus punya sertifikat JPT ya atau kayak apa namanya topik juga ya. Kalau kalau pekerja emang harus udah punya sertifikat itu sebelum dia kerja di sana. Nah, tapi kalau yang kuliah yang dapat beasiswa itu emang ada dua skema. Yang pertama yang kalau dia mau ngejar beasiswa dari pemerintah ya, dari pemerintah Korea atau pemerintah Jepang, emang baiknya dia udah punya sertifikat bahasa Korea atau bahasa Jepang itu sebelum kuliah. Ya, karena itu jadi pertimbangan juga untuk si pemerintah menerima mahasiswa tersebut. Nah, kalau saya kebetulan karena bukan beasiswa pemerintah ya, tapi beasiswa dari kampusnya sana, jadi waktu itu emang nggak mewajibkan untuk menyertakan sertifikat bahasa Korea, yang penting sertifikat bahasa Inggrisnya ya. Nah, baru setelah sampai Koreanya, baru menyelesaikan itu pendidikan bahasa Koreanya itu, gitu. Wah, Masya Allah sekali berarti belajar bahasa Korea, lulus di Korea dengan belajar sekalian bahasa Korea ya Kak? Iya, betul. Oh, terima kasih ya Kak Zahwa, ini insight baru nih, Masya Allah sekali. Iya, sama-sama. Insya Allah, terima kasih Kak Zawak dan juga Kak April udah tanya tadi. Adakah teman-teman yang lain ingin bertanya? Boleh banget nih. Hmm, apa lagi ya? Aku mau tanya sekali lagi deh Kak Zawak. Masih ada. Oh, boleh Kak Neha. Silakan. Halo Mau Kak, ditulis atau Oke, silakan Kak. oke, makasih Kak, Quranic Journey. Oke, Kak Zahwa, saya mau tanya tentang di luar negeri itu. Kalau menurut Kak Zahwa sendiri kayak, eh kok maaf ya mungkin kalau terlalu jauh gitu ya. Urgensi di sana tuh kan kita kan cewek ya, kita tuh perlu penjagaan juga gitu. Menurut Kak Zahwa, untuk mahram tuh gimana ya saat kita kuliah di luar negeri gitu? Hmm. Karena
di sini aja tuh kita tuh punya batasan loh, yang mungkin ya kita punya background keluarga yang sulit gitu ya, kalau mau nembus mau kuliah di luar gitu harus punya temennya gitu. Dan apa sih alternatifnya gitu? Misalnya nggak memang punya suami atau adik gitu di luar negeri gitu. Kak, dari kakak sendiri gimana? Oh iya, terkait mahram itu ya sebenarnya uh, ini karena ini alhamdulillah orang tua saya mengizinkan ya, dan kan mungkin tiap keluarga juga punya batasan masing-masing juga ya secara spesifik ya. Kebetulan kalau orang tua saya ya alhamdulillah sih mengizinkan, dan ya pasti berat lah ya melepas anak perempuan gitu di negara asing, nggak ada sanak saudara juga di sana, nggak tahu nanti ketemu orang Indonesia apa enggak gitu, pasti pasti ada kekhawatiran. Dan eh, keluarga besar saya pun juga yang kayak khawatir gitu, kayak yang bahkan kayak yang ketika saya udah dapat beasiswa kayak kenapa nggak kuliah di S2 di UGM aja gitu, kenapa nggak gitu, tapi kan karena ini udah jadi cita-cita gitu ya, ya akhirnya saya tetap berangkat ya alhamdulillah, karena emang ridho ayah ibu saya gitu. Nah, ketika saya di sana itu memang ya tidak dipungkiri itu memang eh, kalau bagi perempuan itu memang baiknya uh, kalau bisa emang udah ada uh, mahromnya ya. Karena saya ada cerita juga sih kalau kayak yang teman-teman Mesir gitu ya, misalnya ada beberapa teman-teman Mesir dan Pakistan yang Timur Tengah gitu, mereka teman-teman yang S2 itu emang kebanyakan emang sama suaminya gitu. Jadi apa namanya emang ditemenin sama suaminya, mungkin suaminya juga S2 juga, atau suaminya kerja di Korea gitu, terus dia apa namanya kuliah gitu. Jadi emang ada yang masih kayak gitu, dan emang mereka kayak gitu, terus kayak kemana-mana tuh emang ditemenin sama suaminya gitu ya, kayak dianterin ke sekolah ke tempatnya itu kayak gitu. Nah, tapi kan itu juga ya beda-beda ya, ya kalau dari Allah kalau udah ada pasangannya ya tentu baiknya ya sama pasangannya itu ya. Tapi karena waktu itu emang belum ada, dan juga tapi udah ada restu sama orang tua, jadi ya emang emang sendiri, dan kita yang emang harus ya jaga diri gitu ya. Di sana juga emang uh, saya apa ya kekuatannya zikir saya sih. Dan saya misalnya ketemu orang asing yang apa namanya laki-laki itu nggak mau kalau sendiri, ya pasti harus ngajak teman-teman ya, event itu teman sekelas ya, event kayak yang apa namanya katanya belajar kelompok atau apa, tapi tetap harus kayak ngajak teman saya Indonesia atau teman saya yang Pakistan yang saya kenal gitu sih, jadi nggak berani gitu kalau yang sendiri. Nah, selain kalau yang di itu kan yang bisa dikontrol gitu ya, kalau misalnya kayak belajar bareng atau tugas atau apa. Nah, kalau yang nggak bisa dikontrol kayak yang karena pulang malam atau apa tuh benar-benar saya apa senjatanya berzikir sama doa sama Allah gitu. Jadi apa namanya udah yang ya ini memang konsekuensi ya, tapi ya gimana lagi gitu ya. Jadi emang apa namanya saat eh, saat sendiri dan harus menghadapi kerumunan kayak laki-laki kayak gitu, atau hal yang kayak kurang terlihat kurang aman ya, saya ya zikir sama Allah kayak minta ya Allah lindungi aku kayak gitu sih. Tapi ya emang baiknya emang ya kalau ada sama mahromnya gitu. Cuma ya waktu itu case saya seperti itu, jadi gitu. Oke, Kak, makasih. Berarti sebenarnya baiknya ada mahramnya nih. Misalnya kan kita nih jomblo ya, meyakinkan ke orang tua untuk S2, untuk belum menikah dulu, itu gimana ya, Kak? Soalnya kan di umur-umur sekarang, mungkin umur 21 sampai 25 itu, kita tuh kayak banyak ditawarin gitu loh, Kak, juga antara menikah. Tapi kita tuh pengen banget S2 dulu, pengen fokus gitu loh, Kak. Gimana ya, Mbak, meyakinkan ke orang tua kalau kita tuh bisa loh ngejaga biar S2 dulu gitu. Hmm, iya ya sih kalau dari case-nya orang apa mungkin bisa juga ada opsi yang gimana gimana kalau misalnya menikah dulu tapi habis itu dapat izin suaminya untuk S2 misalnya, itu juga bisa jadi opsi kan kalau misalnya emang apa namanya emang udah ada calonnya, udah ada yang cocok, dan itunya itu kan juga ya bisa jadi opsi. Tapi ya
misalnya nih bisa kan kayak tawar menawar sih sama orang tua saya, iya nih menikah ini dengan calon ini yang udah cocok, tapi ada maksudnya tapi habis ini sebenarnya saya masih ada mimpi nih, apakah support enggak mimpi saya mau S2 ke luar negeri kayak gitu. Nah itu mungkin bisa jadi apa ya, pertimbangan juga ke orang tuanya gimana gitu. Nah, kalau misalnya tapi pengennya masih pengennya saya masih pengen single dulu kayak gitu. Nah, itu tetap ya apa namanya? Ya mungkin bisa dikasih contoh teman-teman yang masih single tapi udah ke luar negeri dan dia juga alhamdulillah balik ke Indonesia juga baik-baik saja gitu kan. Sebenarnya karena di sana kan kita mungkin bisa ikut nih banyak komunitas juga. Di sana waktu itu saya ikut Fatayat NU. Ya, jadi kita bisa tetap menjaga ke orang tua. Saya di sana akan bersama dengan teman-teman muslimah juga nih. Insya Allah saya akan berkumpulnya sama orang-orang yang baik juga gitu. Jadinya kan eh, mereka yakin, oh bener ya kamu besok kumpulnya sama itu ya sama orang-orang komunitas X gitu, komunitas muslim ini ya. Iya dan kita juga emang harus emang sungguh-sungguh ketika di sana emang 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 benar ikut komunitas itu untuk apa namanya untuk nge-charge agama kita untuk tetap melindungi kita agar dekat sama orang-orang yang baik-baik juga kan gitu. Jadi eh, di sana sebenarnya banyak komunitas-komunitas Muslim baik yang Indonesia ataupun yang secara internasional gitu ya. Nah, kita harus yang aktif juga gitu. Jadi di saat kita juga kuliah, kita juga tetap harus aktif apa namanya untuk di komunitas itu. Itu sebenarnya untuk ngebentengin kita juga sih agar kita tuh uh, di dalam apa namanya pergaulan yang baik juga gitu kan. Jangan sampai uh, nggak ada kan nggak ada kontrol nih, nggak ada teman-teman yang biasanya bareng-bareng ke taklim tuh. Nah, kita malah ikutnya sama teman-teman internasional misalnya yang suka konser atau apa. Nah, kan jangan sampai kita kan terbawa karena makanya dengan ikut komunitas-komunitas muslim gitu kan kita jadi benteng. Jadi kan oh, kita kegiatannya jelas nih. Oh, taklim nih, kajian nih di masjid A, masjid B kayak gitu-gitu. Jadi kan mungkin dengan itu juga bisa jadi membantu meyakinkan ke orang tua ya. Karena sebenarnya di sana juga banyak komunitas muslimnya gitu. Yang penting kita mau nggak ikut gitu, mau nggak apa namanya istiqomah juga gitu untuk ikut eh, ke situ gitu dalam rangka membentengi diri kita gitu. Gitu aja sih mungkin kalau saran-saran saya. Jazakillah ya, Kak. Sama-sama. Ya, makasih pertanyaan Kak Neha itu ya. Em, Kalau terkait orang tua itu pastinya kita harus bicara dengan baik-baik gitu ya Kak Zahwa ya. Pilih momen yang pas, jangan pas kayak orang tua ngelarang terus kita langsung jawab. Pilih momen yang nanti tuh enak diajak ngobrol gitu, sama-sama kepala dingin gitu. Biasanya tuh emang orang tua tuh pengen yang terbaik ya pasti untuk anaknya, pengen ngejagain anaknya kayak gitu. Tapi belum tentu itu sesuai dengan maunya kita seperti ini. Nah, tugas kita adalah dengan komunikasikan dengan baik kayak gitu. Salah satunya dari Kak Zawa tadi kasih contoh gitu kan ya, Kak Zawa, Kak Neha tadi kasih contoh yang oh ini udah di sana seperti ini loh, ayah, bunda, gini gini gini. Insya Allah kalau kita menjelaskannya dengan baik dan kalau dari ustazah aku gitu tuh ini kita minta tolong Allah dulu. Jadi kita berdoa, kita menenteramkan, menenangkan hati kita dulu. Setelah kita tenang, minta tolong sama Allah, kita ngomong sama orang tua kita gitu. Insya Allah Kak Zahwa ini ya apa jawabannya ini banget keren banget. Oke, selain Kak Neha ada yang mau bertanya lagi? Sini kasih kesempatan sekali lagi karena waktunya. Oh, oke Kak Rizky. Terakhir Kak Rizky ya. Terima kasih atas kesempatannya Kak Zini. Eh, Sebelumnya saya ucapin terima kasih kepada Kak Zazwa yang udah memberikan banyak pengetahuan gitu ya, Masya Allah ya. Kak, terutama tamparan banget buat kita yang tinggal di negara mayoritas Muslim, maksudnya kuliah di mayoritas Muslim, yang mana masih tantangan juga gitu buat bisa sholat tepat waktu gitu. Apalagi Kak Zahwa ini, Masya Allah ya bisa berusaha buat sholat tepat waktu gitu, menurutku Masya Allah banget gitu ya. Untuk pertanyaannya,
gimana sih Kak Zahwa itu dalam menjadi seorang muslimah di sana yang berhijab, kemudian udah berusaha untuk sholat tepat waktu, itu gimana sih eh, penilaian dari teman-teman di sana gitu, terutama yang non-muslim, itu apakah mereka toleransi atau ada eh, apa pikiran negatif atau bagaimana begitu. Terus kemudian di Korea sendiri itu tuh perkembangan Islamnya itu bagaimana? Apakah di sana itu udah banyak mualaf atau bagaimana begitu perkembangan Islam di Korea sendiri? Terima kasih, Kak. Oke, ya terkait yang pandangan orang non-muslimnya ya, pandangan orang-orang Korea ya ketika kita berusaha menjaga ibadah kita di sana gitu ya. Mungkin ada dua pandangan. Mungkin kalau yang teman-teman yang seumuran kita gitu udah terbuka, udah tahu ada Muslim dengan kewajibannya A, B, C, D itu, mungkin mereka akan merasa ya agak cuek gitu ya sebenarnya. Ya udahlah, yang penting kamu beribadah, saya tidak terganggu kayak gitu kan. Tapi kadang mereka juga bertanya-tanya itu, apalagi kalau kayak yang puasa, kayak yang kamu serius apa namanya nggak makan minum gitu-gitu gitu. Dan waktu itu sih mereka ya toleransi juga ya, mereka jadi makan minumnya nggak yang di depan kita kayak gitu. Terus apa namanya, kalau yang biasanya ngajak dinner ya jadi harus nunggu kita buka dulu gitu. Baru diajak dinner bareng sama Prof kayak gitu. Terus eh nah kalau kayak yang sholat tuh juga yang eh, tergantung juga ya. Tapi Kak, rata-rata sekarang pasti profesor-profesor di sana di Korea udah pada yang paham sih. Pasti kan banyak ya mahasiswa internasional. Jadi kan udah tahu kewajiban orang Muslim itu harus sholat kayak gitu-gitu. Cuma kadang kan mereka kayak merasa yang ya ampun, kenapa sih harus sampai harus 5 kali dalam sehari gitu. Padahal kamu sebaiknya kerja-kerja aja gitu deh. Orang kenapa sih harus menyisahkan waktu? Kadang kan mereka ada yang berpikiran seperti itu. Tapi kan kita mungkin bisa ini karena udah waktu itu saya menjawab apa ya, kayak yang ketika saya melakukan ini saya tidak ada paksaan dan ini membuat saya jadi tentram, Prof. Jadi saya mau melakukannya terus menerus nih sampai saya 20 sekian tahun ini kayak gitu. Eh, jadi mereka kadang agak serius lihat kan, kadang mereka juga agak yang ya udahlah, tapi yang penting habis ini kamu kerja lagi kayak gitu. Kadang mereka kayak gitu, cuma kadang ya ada tamparan-tamparan yang kayak yang ngapain sih kamu kayak gitu ya, ya pasti mereka akan lakukan gitu. Tapi kan kita gimana kita bijak nanggepinnya juga ya gitu, dan jangan sampai juga nanggepinnya juga apa namanya justru menyinggung gitu, jangan sampai gitu. Dan tapi kita eh, kalau bisa sih jawabnya kayak kayak kita tuh itu bukan beban gitu ke kita, tapi itu identitas kita loh, kita bangga dengan ritual itu, kita bangga untuk melakukan itu karena ya itu membuat kita jadi tentram nih. Apalagi saya ini lagi jauh nih posisinya sama keluarga saya gitu. Saya lagi jauh posisinya sama orang-orang di sekitar saya yang dulu gitu. Jadi saya melakukan itu kayak rasanya membuat saya eh, tenang juga gitu. Terus ya itu sih kebanyakan pasti ada godaan seperti itu. Tapi kan gimana kita bijak menjawabnya ya. Tapi mungkin waktu pas awal-awal saya belum berani ngasih itu. Kadang kalau di ke prof ya cuma senyum-senyum aja sih. Tapi semakin lama jadi kan bisa semakin eh, apa ya? Ini kayak yang itu sih, lama-kelamaan tuh kayak nggak sengaja kayak ada yang bantu loh. Kamu nge-feedbacknya gini biar enak gitu. Begitu juga sama ke teman-teman Korea kalau yang ada yang nanyain gitu. Jadi itu ya pinter-pinter kita juga ya ngasih feedbacknya, dan justru menguatkan kita gitu loh untuk semakin untuk cinta pada identitas kita sebagai Muslim kayak gitu. Terus yang kedua tentang apa ya, kok saya lupa. Perkembangan Islam di sana Oh gimana, iya, Mbak? perkembangan Islam di sana di Korea apa namanya udah cukup banyak ya, apa namanya orang Muslim baik yang internasional maupun dari Koreanya sendiri, karena udah banyak musola-musola juga seperti yang tadi saya tampilin tuh ya. Jadi meskipun di kayak di apartemen yang kecil-kecil tapi adalah, jadi minimal bisa untuk Jumatan di eh, masyarakat Muslim di sekitar situ gitu, di sekitar daerah kecamatan itu gitu misal secara
nggak langsung gitu. Jadi udah cukup banyak. Cuma kalau yang eh, orang Korea Muslimnya itu, saya kurang tahu sih karena kebanyakan kalau misalnya kayak kumpul komunitas Muslim itu masih yang dominan ya orang-orang Indonesia sama Timur Tengah sih. Kalau yang orang Muslim Koreanya untuk pas ikut tuh kayak masih masih bisa dihitung lah ya. Atau saya pun kadang juga jarang nemuin juga gitu. Kadang kan mereka kan eh, mualafnya juga karena menikah dengan pekerja migran Indonesia juga kan, atau karena untuk sebatas itu. Tapi kan saya kurang tahu sih apakah mereka eh, ikut-ikut komunitas Muslim juga apa enggak gitu. Tapi eh, overall sih perkembangan Islam di Korea udah semakin bagus lah ya. Cuma ya mungkin kadang ada sentimen negatif atau sentimen yang agak yang kok kayaknya agama kamu kok ritualnya macem-macem sih, pasti kadang pasti tetap ada sih. Jadi kadang ya kadang ada yang kayak gitu, cuma ya nggak yang selalu gitu. Tapi gimana kita santai aja sih pembawaannya, dan kita tetap confidence aja sebagai Muslim gitu di sana gitu. Gitu sih dari saya. Ya, terima kasih Kak Zahra. Terima kasih jawabannya Kak Zawa dan Kak Rizky, makasih udah tanya. Itu ya, ngena banget sih jawabannya Kak Zawa tadi tuh. Jadi dapat ngambil kesimpulan bagaimana kita itu kayak dakwah juga loh Kak. Lewat apa sikap kita tuh bagaimana kayak, oh Islam tuh kayak Mhm. gini loh. Islam tuh nggak yang saklek gini-gini, enggak. Kita memberikan mendakwahkan kan nggak harus dengan kata-kata ceramah gitu ya, tapi juga dengan perbuatan-perbuatan kita. Bagaimana kita ngasih feedback tadi kata Kak Zahwa juga, bagaimana kita memperlihatkan Islam tuh kayak gini loh. Kayak gitu, Masya Allah itu di sana juga ladang dakwahnya Kak Zahwa banyak banget. Masya Allah. Semoga ilmu yang Kak Zahwa tadi berikan bermanfaat untuk kita semua gitu ya, teman-teman. Nah, karena ini ternyata udah jam 9 lebih ya, Kak Zahwa dan teman-teman semuanya, kita beralih saja ke acara yang selanjutnya. Sebelum ke acara yang selanjutnya, aku pengen ngucapin makasih banyak banget buat Kak Zahwa udah sharing banyak hal tentang perjalanan studinya di luar negeri. Semoga di antara kita semua ini gitu ya, berkesempatan gitu, dikasih kesempatan sama Allah untuk belajar lagi gitu ya. Belajar lagi ke luar negeri kah, atau belajar dimanapun gitu. Tapi ingatlah bahwa belajar itu adalah proses kita seumur hidup gitu ya. Karena belajar adalah proses kita untuk menjadi lebih baik gitu. Oke, untuk acara yang selanjutnya yaitu kita akan doa bersama untuk Palestina ya teman-teman. Kita kirimkan Al-Fatihah kita kepada saudara-saudari kita di Palestina gitu. Jangan lupa untuk selalu mendoakan Sarukilim Al-Fatihah. Kalau bisa juga memberikan sebagian harta kita kepada saudara-saudari kita di Palestina. Oke, kita mulai ya. Wa ala hadinah wa ala kullatin salihah. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Semoga Allah segera memerdekakan saudara-saudara kita di Palestina di waktu yang tepat nantinya. Dan kita udah selayaknya untuk memantaskan diri terus ya gitu ya, untuk menjadi pembebas Al-Aqsa. Oke teman-teman, sebelum kita tutup acara kita pada malam hari ini, oke, Kak Zawa boleh minta tolong di ini nggak, share screen-nya, di stop sharing. Oke. Dan silakan teman-teman on cam gitu ya, kita ambil foto bersama kayak gitu. Ini yang share screen tuh Kak Zawa atau siapa ya? Oke, dah. Oke teman-teman, ditunggu nih buat foto bersama. Kita tunggu ya. Ada yang mau on cam lagi? Oh ya, oke Kak Sakina nggak apa-apa. Oke, kita ini ya Kak Zahwa. Kita hanya berdua.
Nggak apa-apa. Kayak kita ini. Aku ambil tagnya. Tiga. Oh, ada Kak April. Iya, Kak April. Insya Allah saya tanggal 17 pulang sih ke Oh, ke Jogja. Jogja, Kak. Ke Jogja. Iya, Aku insya Allah. tanggal tanggal 5, 6, 7 ke Bandung. Wih, 5, 6, 7 September tapi. oke. Oke, kita ambil ya. Tiga, dua, satu. Oke, thank you Kak Zahwa, Kak April, dan teman-teman semuanya udah join pada malam hari ini. Ditunggu nanti rutinan kita seperti biasa setiap malam minggu. Kita ada membaca Al-Muk bareng, sharing kajian, dan juga doa untuk Palestina. Kita ucap alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbil alamin.